Pelatih Australia, Tony Popovic, mengakui laga melawan timnas Indonesia sangat penting, tetapi nyalinya tiba-tiba dibuat ciut skuad Garuda. Australia dijadwalkan bertemu timnas Indonesia pada 20 Maret di Sydney, sebelum bertamu ke China pada 25 Maret. Menjadi salah satu tim yang diunggulkan lolos, Tony Popovic justru dibuat pusing dengan banyaknya pemain yang mengalami cedera. Terkesan nyalinya ciut, Popovic pun tidak berani sesumbar Australia bisa memenangkan pertandingan melawan Indonesia, meski berlaga di kandang sendiri. Namun, ia memahami pentingnya pertandingan tersebut dan mencoba membawa suasana gembira ke ruang ganti pemain di saat cedera melanda. Popovic juga tidak bisa menampik bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia di kandang sendiri merupakan laga besar bagi timnya. Sementara itu, Archie Thompson, mantan pemain timnas Australia, berharap negaranya setidaknya bisa mengamankan 1 poin dari Indonesia. Itu menjadi target yang realistis bagi Australia karena Archie Thompson sendiri tidak menyangka dengan performa yang ditunjukkan timnas Indonesia. Australia saat ini duduk di peringkat kedua klasemen sementara grup C dengan raihan 7 poin. Koleksi yang sangat riskan. Karena jika sampai kalah dari Indonesia, maka posisi mereka akan tergeser oleh skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Justin Hubner menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang tiba di Sydney, Australia, menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda dijadwalkan menghadapi Australia. Pemain yang memperkuat Wolverhampton itu harus menempuh perjalanan panjang dari London ke Sydney dengan total durasi sekitar 24 jam termasuk waktu transit. Meski sudah bergabung lebih awal, Hubner dipastikan tidak bisa tampil saat Indonesia berhadapan dengan The Socceroos karena akumulasi kartu yang diterimanya di laga sebelumnya. Meskipun absen dalam duel melawan Australia, kehadiran Hubner tetap menjadi dorongan moral bagi skuad Garuda. Bek berbakat ini baru bisa kembali memperkuat timnas Indonesia pada laga selanjutnya melawan Bahrain yang akan digelar di Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar di babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menargetkan kemenangan saat bertandang ke markas Australia dalam laga yang akan berlangsung pada 20 Maret 2025 di Stadion Allianz, Sydney. Rombongan skuad timnas Indonesia dari Jakarta dilepas PSSI untuk terbang ke Australia, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Bismillah, saya melepas para pemain dan tim kepelatihan hari ini untuk memastikan persiapan bisa maksimal. Persiapan para pemain dan juga official kita agar keberangkatan dan kedatangan pemain bisa baik, kata Erick Thohir. Ada 8 pemain yang terbang dari Jakarta dan itu semua yang tampil di Liga 1. Mereka adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Erick juga melepas tim kepelatihan yang terdiri dari Patrick Kluivert, Danny Lanzaat, Alex Pastoor, dan Gerald Van den Burg. Untuk para pemain yang tidak membela klub di Indonesia, mereka semua langsung terbang ke Australia sendiri-sendiri. Seperti halnya Tom Hay yang baru mendarat di Sydney. Beberapa pemain timnas Indonesia dijadwalkan terbang ke Australia pada Sabtu. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memiliki jadwal melawan Australia. Duel ini rencananya digelar di Stadion Allianz Sydney, Australia, pada 20 Maret 2025. Patrick Kluivert membawa sebanyak 29 pemain pada kesempatan ini. Sementara itu, ada 4 pemain yang bakal terbang ke Sydney, Australia pada Sabtu. Dilansir dari laman resmi PSSI, mereka adalah Tom Hay, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Rafael Struczyk. Nama-nama lain dijadwalkan menyusul pada 16 dan 17 Maret 2025. 4 nama di atas membawa bekal bagus sebelum melawan Australia. Bekal bagus yang dimaksud yakni tak ada yang menelan kekalahan bersama klubnya masing-masing di laga terakhirnya. Justin Hubner baru saja membantu Wolves U21 meraih kemenangan atas Reading U21 dengan skor 1-0 pada Jumat.
Keberhasilan serupa juga dimiliki Sandy Walsh. Di sisi lain, Tom Hai dan Rafael Struijk hanya bisa meraih hasil seri pada laga terakhirnya. Tom Hai tidak menutup mata memiliki mimpi tampil di Piala Dunia bersama timnas Indonesia menjelang laga melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia makin dekat dengan Piala Dunia 2026. Saat ini di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia menempati peringkat ketiga, hanya berjarak 1 poin dengan Australia yang di posisi kedua. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Indonesia perlu menjadi runner-up grup atau menjadi juara grup pada babak keempat kualifikasi. Mimpi ke Piala Dunia itu juga yang akan dibawa Tom Hai dalam duel menghadapi Australia. Jadi saya harus mengatakan bahwa babak penyisihan grup itu sangat menarik. Jadi tentu saja Anda berpikir tentang fakta bahwa ke Piala Dunia mungkin, ucap Hai. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Maret ini, Indonesia akan bertandang ke Australia dan menjamu Bahrain di Stadion GBK. Dua pertandingan itu bisa menentukan nasib Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kisah Ian Maatsen menarik diulas. Pemain Aston Villa berdarah Jawa ini punya harga pasaran kalahkan semua skuad timnas Indonesia. Dalam data yang diunggah Transfermarkt baru-baru ini, Ian Maatsen memiliki nilai pasar sekira 556,2 miliar rupiah. Sedangkan di timnas Indonesia, pemegang nilai pasar tertinggi adalah Maes Hilgers, yang nilai pasarnya sekira 156,4 miliar rupiah. Perbandingan nilai pasar ini jadi menarik setelah Ian Maatsen diisukan bakal perkuat timnas Indonesia. Maatsen memulai karir sepak bolanya di Akademi Feyenoord, kemudian pindah ke Sparta Rotterdam dan PSV Eindhoven, sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi Chelsea pada 2018. Ia melakukan debut profesionalnya untuk Chelsea pada 25 September 2019 dalam pertandingan Piala Liga melawan Grimsby Town. Untuk mendapat pengalaman bermain reguler, Maatsen sempat dipinjamkan ke beberapa klub. Di antaranya ada Charlton Athletic, Coventry City, dan Burnley. Hingga akhirnya di musim panas 2024, Maatsen menandatangani kontrak permanen dengan Aston Villa. Pada musim ini, pemain 23 tahun itu telah mencatatkan 35 laga dengan torehan 1 gol dan assist. Maatsen telah mewakili Belanda di berbagai tingkat usia, mulai dari U15 hingga U21. Namun sayangnya, ia tak pernah sekalipun debut bersama tim senior Belanda, meskipun penampilannya bersama klub cukup impresif. Hal ini yang bisa digunakan PSSSI jika ingin menggait Ian Maatsen.